Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanang Budi Waluyo, mahasiswa Prodi Mas Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebuah artikel jurnal dengan judul Identifying Fire Safety in Hospital, Evidence from Changsha, China oleh Ding Li, Liu, dan kawan-kawan. Penelitian ini dilatar belakangi pandemi COVID-19, di mana terjadi lonjakan pasien yang luar biasa, namun di balik itu juga terjadi peningkatan angka kejadian kebakaran di fasilitas kesehatan di rumah sakit, terutama di beberapa negara berkembang seperti Rusia, India, Irak, dan lain-lain. Pasien COVID-19 terapi utamanya adalah oksigen, sehingga terjadi peningkatan penggunaan oksigen yang luar biasa, baik secara volume maupun konsentrasi. Efek samping daripada penggunaan oksigen yang berlebihan juga meningkatkan kadar oksigen bebas di dalam sebuah ruang perawatan, yang mana pada kondisi normal itu harusnya konsentrasi oksigen itu hanya 21%, namun pada ruang-ruang perawatan yang menggunakan oksigen tinggi, kadar oksigennya atau konsentrasi oksigennya bisa mencapai 25,2%. Hal ini tentunya sangat mungkin memicu terjadinya kebakaran. Selanjutnya, ada beberapa cara yang digunakan untuk menganalisa faktor risiko kebakaran di sebuah rumah sakit. Yang paling umum digunakan adalah menggunakan classic method yang disebut dengan fire risk score atau fire risk level. Namun saat ini sudah terjadi perkembangan cara untuk mengukur faktor risiko kebakaran di sebuah rumah sakit dengan memanfaatkan teknologi komputer. Jadi dari teknologi tersebut kita bisa memprediksi arah asap ketika terjadi kebakaran, atau kita bisa memprediksi penyebaran peningkatan suhu, sehingga kita bisa memprediksi atau bisa memitigasi saat kita melakukan evakuasi, harus kemana kita melakukan evakuasi. Demikian juga kita juga bisa mendeteksi adanya gas berbahaya ketika terjadi kebakaran. Selanjutnya, ini dari penelitian sebelumnya yang dicuplik oleh peneliti, bisa disebut sebagai golden period apabila terjadi kebakaran. Pada penelitian sebelumnya disebutkan bahwa kita mempunyai waktu 300 detik apabila terjadi kebakaran untuk bisa dilakukan pemadaman dengan yang baik. Dengan rinciannya 240 detik itu diperlukan tim pemadam kebakaran atau PMK sampai di rumah sakit, dan 60 detik kemudian waktu yang diperlukan tim pemadam kebakaran untuk melakukan pemadaman api. Peneliti menemukan ada 3 faktor tantangan dalam masalah keamanan kebakaran rumah sakit di Cina terutama. Yang pertama adalah masalah COVID-19 sendiri. Kemudian yang kedua adalah masalah struktur bangunan rumah sakit di Cina dengan struktur pengembangan yang ke atas dan luas. Kemudian yang ketiga adalah faktor kepadatan lalu lintas yang luar biasa. Selanjutnya tantangan yang kedua adalah mengenai struktur bangunan rumah sakit umumnya di Cina yang luas dan tinggi. Dan ini tentunya sangat memerlukan effort apabila terjadi kebakaran untuk mencapai titik api. Selain itu, besarnya bangunan yang harus dilengkapi dengan bahan-bahan ataupun alat-alat elektronik yang mudah terbakar, dengan bahan yang mudah terbakar, itu juga sangat memberatkan apabila sampai terjadi kebakaran. Selain itu, kepadatan rumah sakit ataupun kepadatan populasi di rumah sakit itu sangat memberatkan apabila terjadi atau harus dilakukan evakuasi.
Kalau boleh disimpulkan, faktor risiko dan pemberat apabila terjadi kebakaran di sebuah rumah sakit saat pandemi COVID-19 yang lalu, yang pertama, tuntutan untuk membangun ruang-ruang semi permanen dengan bahan-bahan atau material yang mudah terbakar, kemudian struktur bangunan rumah sakit di Cina yang tinggi, kemudian kepadatan rumah sakit, apalagi kalau dilakukan pembatasan pintu masuk dan pintu keluar saat pandemi, dan yang ketiga adalah kroditnya situasi lalu lintas di China. Angka risiko kebakaran tahun sebuah rumah sakit sebenarnya bisa diperkirakan. Barois menggunakan parameter luas lantai bangunan untuk memperkirakan risiko terjadinya kebakaran sebuah rumah sakit. Apabila luas lantai bangunan rumah sakit sudah mencapai 180.000 meter persegi, maka angka risiko terjadinya kebakaran menjadi 0,5 kali. Artinya ini risikonya sangat tinggi atau hampir pasti rumah sakit tersebut mengalami 1 kali kebakaran. Selain menggunakan ukuran lantai, risiko kebakaran juga bisa diukur dengan umur bangunan. Titik kritisnya ada di umur bangunan 50 tahun. Kalau umur bangunan 50 tahun, maka risiko terjadinya kebakarannya adalah 0,576 kali. Artinya selama satu siklus atau 50 tahun pelayanan, rumah sakit tersebut akan mengalami risiko 1 kali kebakaran, skala kecil maupun besar. Kesimpulan dari studi yang dilakukan di Tiongkok mengenai analisa kebakaran rumah sakit, ada 3 tantangan keselamatan kebakaran bagi rumah sakit. Yang pertama adalah semakin banyak bermunculan gedung-gedung rumah sakit yang dengan struktur tingkat dan besar sehingga menimbulkan risiko kebakaran yang lebih tinggi. Yang kedua, kondisi jalan raya di Tiongkok yang macet parah tentunya akan mempengaruhi efisiensi pemadam kebakaran dan penyelamatan. Tentu utamanya adalah efisiensi waktu untuk mencapai rumah sakit yang membutuhkan bantuan. Yang ketiga, pengendalian pandemi COVID-19 menjadi beban manajemen keselamatan kebakaran rumah sakit. Kemudian ada hal-hal yang lain, nilai-nilai kritis. Yang pertama, apabila bangunan rumah sakit sudah mencapai 180.000 meter persegi, maka resiko kemungkinan kebakaran tahunan melebihi 0,5 kali, sehingga artinya bahwa resiko kebakarannya menjadi tinggi. Demikian juga dengan umur bangunan. Apabila umur bangunan sudah mencapai 50 tahun, maka kemungkinan kebakarannya mencapai 0,576. Itu juga tinggi sekali. Artinya dalam satu siklus pelayanan setelah 50 tahun itu minimal pernah mengalami 1 kali kejadian kebakaran. Sebagai rekomendasi, perlu adanya pelatihan seluruh staf untuk bisa melakukan tindakan pemadaman dan penanganan lebih lanjut apabila terjadi kebakaran di rumah sakit. Semua elemen yang ada di rumah sakit harus merasa bertanggung jawab apabila terjadi kebakaran. Kemudian, menurut data di China, penyebab kebakaran di rumah sakit prinsipnya adalah dari listrik. Untuk itu, perlu dipikirkan kembali penggunaan alat-alat elektromagnetik dengan daya listrik yang tinggi, karena bisa menyebabkan atau sebagai pemicu utama terjadinya kebakaran rumah sakit. Alat-alat tersebut semacam selimut pemanas, kemudian imersi, dan yang lain-lain. Kemudian untuk mensupport efektivitas cakupan pencegahan kebakaran di rumah sakit sangat diperlukan pemasangan alat bantu, misalnya sprinter otomatis, kemudian titik-titik hidran ataupun alat pemadam api ringan. Demikian rekomendasi dari penelitian ini. Terima kasih. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.